Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohima dengan IMAHIR 52 dari kelas Kuantum B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi gelombang elektron, mulai dari eh, fungsi persatuannya hingga makna fisisnya. Di sini fungsi gelombang yang kita gunakan yaitu psi R sama dengan 1/6, 4 psi 100 R, 4 psi 211 R, psi 210 sampai psi 2L-1. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya itu, di sini ada persamaan psi NLM, di mana N-nya itu merupakan bilangan kuantum utama yang menentukan energi dan ukuran orbital. Kemudian L-nya itu bilangan kuantum azimut, dan M-nya itu bilangan kuantum magnetik. Nah, dari persamaan ini, kita jabarkan lagi untuk mengetahui fungsi keadaan yang dimiliki. Nah, keadaan yang pertama ini saat si 100 di mana N-nya itu 1, L-nya 0, dan M-nya itu 0. Ini keadaan yang pertama. Orbital bentuk orbitalnya itu s orbital, bentuknya simetris bulat, energinya E sama dengan min 13,6 EF dibagi 1/2, hasilnya itu min 13,6 EF, di mana ini menandakan keadaan paling stabil. Kemudian keadaan yang kedua yaitu 211 dengan N2, L1, dan M-nya itu 1. Berada dalam keadaan tereksitasi pada kulit kedua N, di mana N2 ini artinya elektron berada pada kulit kedua dengan energi lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Kemudian L1 menunjukkan bahwa elektron berada dalam orbital P, yaitu dengan dua lobus berbeda dengan s orbital yang bulat. Kemudian M+1 itu artinya orientasi orbitalnya itu berada pada arah tertentu terhadap medan magnet eksternal, yaitu mengarah ke sumbu X ataupun sumbu Y, tergantung kondisi fungsi sudut. Nah, hasilnya ini min 3,4 EF, artinya elektron masih terikat oleh inti. Kemudian, eh, keadaan yang ketiga, saat si 210, N-nya itu 2, L-nya 1, dan N-nya itu 0, menunjukkan P orbital mengarah ke sumbu Z, di mana bentuk orbitalnya itu dua lebus menggambarkan distribusi probabilitas di sepanjang sumbu Z. Kemudian keadaan yang keempat yaitu psi 2L-1, di mana L-nya itu 1 pada kulit kedua. Nah, masih pada kulit kedua dengan L1, tapi M-nya itu bukan 0, misalnya M itu kurang lebih 1. Ini menunjukkan orbital P, di mana yang mengarah pada sumbu X dan Y itu tergantung nilai M. Nah, bentuk orbitalnya itu tetap dua lobus, tapi orientasinya berbeda sesuai nilai M. Di sini L-nya kan 1. 2L-1 sama dengan 1. Satunya diganti, L-nya diganti 1, maka 2 kali 1 - 1 sama dengan 1. 2 - 1, 1. Jadi M-nya itu 1. Maka Y28-1 sama dengan eh, psi 28-1 itu sama dengan psi 211 dengan N-nya itu ini 2, L1M1 dengan berbentuk orbital PX orbital. Hasilnya min 3,4 EF, artinya masih terikat oleh inti. Kemudian makna fisis dari harga harap energi yang sudah kita jelaskan itu, yang pertama, harga harap ekspektasi E menunjukkan energi rata-rata ketika elektron dalam keadaan stasioner. Kemudian nilai ini merupakan energi yang akan diukur secara pasti bila kita mengukur energi dalam sistem keadaan ILM. Nah, energi negatif menunjukkan bahwa elektron terikat oleh gaya tarik kolom dari inti proton. Energi negatif yang diperoleh dari nilai harap menandakan bahwa elektron terikat oleh inti, khususnya oleh gaya tarik kolom dari inti atau proton. Nah, kemudian yang keempat, energi ini menentukan tingkat kestabilan dan transmisi spektral. Nilai ini juga berkaitan langsung dengan spektrum cahaya atom. Nah, ketika elektron berpindah antar level energi, maka perbedaan harga harap energinya juga akan muncul sebagai garis spektrum. Jadi, secara fisis, nilai harap energi ini memberitahu kita tentang stabilitas elektron dalam atom. Kemudian,
kuantifikasi energi diskrit yang hanya bisa diambil dalam nilai-nilai tertentu ataupun terkuantisasi. Kemudian sifat gelombang partikel elektron karena perhitungan energi ini berasal dari fungsi gelombang solusi persamaan Schrödinger. Kemudian yang ke C, operator kuadrat momentum sudut L kuadrat saat dikerjakan pada fungsi YLM theta psi menghasilkan bentuk fungsi L kuadrat YLM sama dengan L plus 1 H bar YLM. Hitung ekspektasi di atas untuk YLM psi 100, psi 211, dan psi 210. Dan juga 2 L-1. Di sini persamaan L kuadrat YLM sama dengan L plus 1 H bar YLM. Ini artinya yaitu nilai Eigen dari hasil operator adalah L dikalikan L plus 1 H bar kuadrat. Dan fungsi hasilnya itu tetap dan fungsi hasilnya tetap YLM hanya dikalikan dengan konstanta. Kemudian untuk menghitung ekspresi ini kita substitusikan nilai. Yang pertama L kuadrat si 100R itu sama dengan 0 dikali 0 plus 1 H bar kuadrat si 100R. Hasilnya itu 0. Nah, hasil 0 ini Hasil 0 ini berarti fungsinya tidak memiliki komponen momentum sudut sama sekali. Kemudian untuk yang kedua, untuk si 211, 1 dikali 1 plus 1 H bar kuadrat ini menghasilkan 2 H bar kuadrat si 211. Artinya fungsi ini memiliki momentum sudut besar dengan kuadrat 2 H bar, 2 H bar kuadrat. Kemudian untuk keadaan yang ketiga ini psi 210 nilai L-nya itu 1, maka hasilnya itu 2 H bar kuadrat psi 210. Nah, walaupun nilai M-nya itu sama dengan 0, hasil L kuadratnya itu tetap tergantung pada L-nya bukan M-nya. Kemudian yang keempat ini psi 2 L-1 menghasilkan 2 H bar kuadrat psi 2 L-1. Nilai L sama dengan 1 ini menghasilkan ini 2 H bar kuadrat si 2 L-1, nilai M-nya itu sama dengan 1, maka tidak mempengaruhi hasil dari operator L kuadrat karena pada untuk menghitung nilai ekspektasi kita bergantung pada nilai L. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini operator L kuadrat itu hanya bergantung pada nilai L bukan nilai M. Kemudian semua fungsi dengan L sama dengan 1 itu akan menghasilkan 2 H bar kuadrat si LM ketika dikenai operator L kuadrat dan jika L-nya itu 0 maka hasilnya juga 0. Seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.